Inga. Ibu Inga usianya berapa, Bu? 30. Wah, berapa usianya, Mak? 30 tahun Bapak Ibu ya? Saya kira usianya masih 25, 24, ternyata sudah 30 tahun. Yang Ibu alamatnya dari mana? Pamulang Elok, Pondok Petir. Pamulang Elok, Pondok Petir. Ada yang dari Pamulang Elok atau dari Pondok Petir? Oh, ada Ibu Jatiem. Kasih tepuk tangan buat Ibu Jatiemnya. Berarti ada dari Tetangin juga kan? Boleh mampir ke nasi uduk Mbah Iem, tahu? Yang sebelahnya itu motor apa, jual beli motor jadul ya Bu ya? Ya boleh mampir karena di situ rumahnya. Kalau mau beli uduk juga boleh. Mantap uduknya mah. Ya. Keberusaha lagi. Ya Bu Jatiem ya. Yo, tenang Bu Jatiem, terbuka lebar untuk Bapak Ibu yang mau mampir. Nah, Ibu, ya buat Ibu Inge jauh-jauh dari rumah datang ke Coyang, emang punya keluhan apa Bu Inge? Kepala sih sakit ya. Sudah minum obat hampir sekitar 9 tahunan. Dari sebelum nikah itu kemarin sempat diceritain sama mama, pernah diimpus di kepala karena sudah mulai darah dari mulut juga. Karena dari bayi, dari umur 8 tahun itu sempat nggak sadar, diimpus di tangan, di kaki udah nggak bisa, jadinya diimpus di kepala. Sempat dibawa ke dokter di setiap bulan check up. Selalu dokter bilang berapa kali kejang-kejang. Saya bilang saya nggak pernah kejang gitu. Cuman dikasih obat sama dokter 1 pak itu buat jangka 1 bulan. Kalau misalnya sehari nggak minum itu bakal ngulang kayak obat penyakit paru-paru. Saya bilang, saya tanya sama dokter, ini sebenarnya saya sakit apa? Saya bilang gitu. Terus kata dokter bilang, ini semacam kayak epilepsi. Tapi saya pikir saya nggak pernah, maksudnya nggak ada keturunan sakit itu ya. Terus setiap dikit-dikit selalu saya rasain memang saya punya lambung. Selalu kalau bisa lambung sakit di sini langsung naik kepala dari sini sakit. Kalau saya udah nggak tahan sakit ya paling saya tiduran. Kalau setiap siang pasti saya selalu minum obat warung, ntar kadang hilang tapi ntar kayak gitu lagi. Sampai sekarang pun saya masih tetap minum itu. Obat yang saya minum itu susah dicari karena udah lama nggak ada kan. Jadi ada obat yang hampir mirip sama itu. Akhirnya saya konsultasi sama dokter bisa sambil saya mengambil anak saya sambil konsultasi ke poli saraf sama dokter kandungan. Jadi benar mandiri boleh nggak, takutnya kita namanya lagi hamil gitu ya. Kata dokter laginya masih aman sih, nggak apa-apa. Makanya saya pengen sempet diajak sama mama, ayo kok terapi. Emang karena kitanya belum sempet, agak takut juga ya sebelumnya. Ya udah coba deh izin suami, ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya saya ikut. Tapi pas kemarin dipijit itu saya bilang, biasanya saya siang sakit kepala ini enak sampai malam pun tidur enak gitu. Biasanya malam saya bisa tidur jam 1 jam 2 baru tidur. Itu karena nahan sakit kepala. Saya bilang sampai minum obat yang dari dokter itu. Biasanya dulu awal sehari 3 kali. Setiap check up sama dokter. Dulu dokter bilang suruh coba ibu scanning. Karena saya pikir kan kalau scanning kan lumayan agak mahal ya. Saya mencoba bikin BPJS. Pas waktu saya bikin BPJS, tapi saya konsultasi terus sama dokter, gimana gitu caranya. Tapi kata dokter, udah ibu nggak usah scanning dulu, coba minum obat ini dulu. Ya syukur nih, saya bilang sampai sekarang dosisnya pun diturunin sekarang sehari sekali. Udah gitu walaupun setiap saya check up selalu obatnya nggak pernah ada. Makanya saya selalu nebus di apotek karena ada resep dokter. Ya saya pikir tadinya mau dirujuk juga sama ke Fatmawati. Saya bilang, waduh gimana caranya ya. Saya sebenarnya udah capek ya minum obat. Sempet mama bilang terus minum, karena pernah saya diboncengin sama suami dalam keadaan hamil. Orang ngelihat saya posisi keliangan saya selalu keliangan itu saya selalu nangis dada ini biar nggak hilang gitu, merem. Pernah dibonceng naik motor sama suami, orang lihat saya tuh kayak pengen jatuh, tapi saya pengen ditanya kenapa,
nggak kenapa-napa. Orang saya ngeliat, orang ngeliat, lagi posisi telinga ngeliat ke depan nih, saya bilang kenapa orang kayak orang ngeliat saya tuh kalau lagi posisi telinga itu kayak orang kesurupan, tapi saya paling ditanya kenapa, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Karena saya selalu ngilangin, saya bilang saya merem kayak gitu. Kalau saya kadang gitu, mama sama suami kan takut. Mama waktu saya hamil pun dia bilang selalu ditemenin, karena posisi itu waktu itu sebulan bisa 10 kali, dalam sebulan itu lebih dari 10 kali. Itu dalam, makanya semenjak itu saya nggak boleh, kata dokter nggak boleh bawa motor, nggak boleh bawa apa, kerja dianterin karena posisinya itu takut gitu. Sempet hamil 5 bulan di kamar mandi, lagi mau ke kamar mandi, tiba-tiba kelilingan gitu jatuh di kamar mandi, tapi untung saya nggak kenapa-napa gitu. Saya sempat aduh gimana gitu. Saya bilang ya syukur, maksudnya dalam kandungannya itu baik-baik aja gitu. Saya cuma pengen terapi, dari kemarin sempat pengen ikut terapi karena mau bantuin suami di Papua kan nggak ada orang, jadinya izin mama besok hari ini nggak bisa terapi, paling besok, saya bilang gitu. Ya udah, kira baru bisa sekarang, saya bilang gitu. Makanya udah capek, pengen lepas obat, maksudnya udah nggak mau minum obat lagi gitu, sudah capek, saya pengennya terapi, pengen sehat gitu maksud saya gitu. Amin amin ya Allah ya Rabbal amin ya. Apa namanya, kita setiap manusia atau setiap orang pasti keluhannya berbeda ya, semuanya punya cerita tersendiri. Yang penting kalau pengen sehat terapinya harus rajin. Sini Bu, kita duduk dulu Bu, biar Ibu sambil cerita sambil ngobrol. Nah, udah bisa kan? Oke, agak direndahin. Nah, sip. Udah kerasa? Nah, karena Bapak Ibu tadi apa yang diceritakan dari beliau yang mengalami memang dari sakitnya itu, selama beliau sakit 9 tahun beliau selalu minum obat. Ya memang dari sakitnya terlihat seperti biasa saja, kayak pusing gitu ya Bu ya, sama pusing terus sama lambung juga, mungkin karena seringnya dari beliau mengkonsumsi yang namanya obat. Mungkin kalau kita yang namanya pusing hal biasa, betul lah Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya dirasain setiap hari, pusing itu menjadi hal yang sangat luar biasa, sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita lagi pusing, kita tidak bisa melakukan apapun pekerjaan kita, betul lah Mak? Ya, apalagi ditambah kalau lambungnya lagi kumat, lagi kambuh, maka langsung naik ke kepala, akhirnya langsung pusing. Karena kan Ibu sebenarnya sekarang lagi hamil. Udah waktu itu. Nah, si keren untuk sekarang lagi hamil. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya kita kalau misalnya pusing memang karena aliran darahnya tidak lancar yang menuju ke bagian otak, yang tidak tersuplai, tidak tersampaikan, akhirnya kepalanya pusing. Yang dituntut setiap hari selama 9 tahun minum obat. Tapi Ibu di sini terapinya sudah berapa lama? Baru 2 kali sama ini Bapak Ibu. Ya, selama 2 kali ini pas pakai conharu di tulang belakangnya ada rasa atau ada perubahannya atau ada seperti apa yang Ibu rasain selama sehari? Banyak kemarin dipijit ya, yang saya rasain di sini agak sakit. Emang pas lagi berhenti, saya bilang ini agak sakit sama di saluran sini. Pas lambung kepala juga kerasa. Emang kemarin di situ juga diem aja karena saya lagi ngerasain, bilang ke mama, saya bilang kepala saya lagi sakit, bilang gitu. Karena kan saya takut ya namanya naik motor sakit lagi, rasanya ini lagi sakit banget kesini, bilang gitu. Pas kemarin naik ke atas, dipijit bilang enak banget, saya pikir kok kentalan banget, saya bilang gitu. Karena keenakan dipijit, bilang bisa nggak yang lama lagi gitu. Bisa Bapak Ibu ya, lanjut besoknya lagi, betul nggak? Kalau untuk sekarang kan bagian con ancim atau penghangat, betul nggak Mak? Ya, sehari diperbaiki tulang belakangnya ya, agar dari saraf-sarafnya tersebut bisa aktif. Karena kan dari seluruh organ tubuh kita dipenuhi dengan saraf. Ya, saya kasih tahu solusinya agar dari beliau Bapak Ibu kepalanya biar tidak terlalu merasakan pusing. Dan nanti saya pakai dari yang namanya jarum kejut ya, saya pakai dari jarum kejutnya ini ya, tapi bukan dari setik kejutnya. Ini kan namanya setik kejutnya ya. Kita ganti dengan yang band frekuensi. Yang
bagian ini. Kakinya itu di bagian sini, di bagian pundak. Duduk aja nggak apa-apa. Ini udah padahal udah tinggi, tapi dari sininya emang dari beliau belum kerasa ya, masih sedikit. Udah. Bapak Ibu, ya kenapa Bapak Ibu saya pakai dari jarum kejutnya ini di area pundak? Karena kan Bapak Ibu yang aliran darah yang menuju ke bagian kepala ya harus benar-benar lancar. Kalau misalnya aliran darah yang menuju ke bagian otak ini tidak tersuplai atau tidak tersampaikan, maka kepalanya bisa pusing. Ketika duduk seperti ini pun, maka rasa hangatnya ini akan mampu melancarkan peredaran darah. Hangatnya dari sim GJ Bapak Ibu akan masuk sampai ke bagian rahim dan juga lambung. Ya, maka Bapak Ibu ada yang namanya ion negatif yang mampu mengencerkan peredaran darah. Ada namanya kandungan dari sumber dana, yang ketiga namanya mineral yang akan membantu ya Bapak Ibu membuang racun kotoran yang ada di dalam tubuh. Yang keempat sama yang kelima yaitu oksigen dan juga energi. Karena kan di tubuh kita kalau kita kekurangan oksigen bagaimana rasanya? Lemes, pusing. Nah, maka kalau misalnya rajin-rajin seperti ini Bapak Ibu, maka oksigen sama energinya itu akan masuk dan akan membantu proses untuk melancarkan peredaran darah, akan membantu kerja jantung jauh lebih optimal lagi. Maka kalau misalnya dilakukan setiap hari seperti ini, maka tubuhnya biar cepat sehat. Tapi ingat Bapak Ibu, meskipun baru sekali pakai alat terapi Kegel Ondol, Bapak Ibu, ya itu pasti ada dari beberapa Bapak Ibu yang mengalami reaksi. Betul nggak? Siapa yang sudah pernah coba dari Kegel Ondol tapi mengalami reaksi? Banyak. Ibu juga. Coba waktu itu Ibu pertama kali pakai Kegel Ondol ngalamin reaksi apa? Sakit kepala. Terus? Udah enggak, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Ibu siapa tadi namanya? Oh iya, Bu Ranti. Tadi kata beliau sebelum pakai Kegel Ondol kepalanya pusing, tapi setelah pakai Kegel Ondol ya rasanya pusingnya jadi hilang. Kalau Ibu Jatiem apa reaksinya, Bu? Mati kemarin sakit, tapi kalau udah sore rasanya enak. Wow, luar biasa. Tadi yang tadi rasain sakit, terus Malam sakit, terus udah malam tuh enak bener kakinya sampai enteng. PNT luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Ibu Jatiemnya. Nah, Ibu, ya ini kan beberapa menit Ibu sudah pakai dari Kegel Ondolnya. Bagaimana rasanya, Bu? Nah, sampai naik panasnya. Iya, naik. Ini juga saya lagi rasain ini juga enak. Nah, iya. Boleh nggak saya bawa pulang? Boleh dengan senang hati. Bapak Ibu, boleh Kegel Ondolnya dibawa pulang? Emang Ibu udah tahu harganya? Nanti saya bawa pulang aja. Boleh Bapak Ibu ya. Boleh, tidak perlu nanya harga, yang penting tanda. Udah langsung deal, langsung boleh dibawa. Nah, tapi kan dari orang tua beliau Bapak Ibu alhamdulillah yang sudah mendaftarkan dari Ibu Yan untuk membawa pulang dari Kegel Ondolnya, dan kebetulan dari Ibu Inge ini adalah dari anaknya. Kasih tepuk tangan buat Ibu Inge-nya. Nah, Bu Inge, ya menurut Ibu Inge kan sudah tahu harganya itu 8.200.000. Menurut Ibu Inge dengan harga segitu yang manfaatnya banyak, menurut Ibu murah apa mahal?
Coba kita tanya dulu, menurut ibu murah apa mahal? Mahal. Oh, gara-gara bapak ibu diajarinnya. Bu, murah apa mahal? Bu? Saya kata orang tua yang mahal. Ya, dibilang mahal. Tapi kan manfaatnya banyak, betul nggak? Kalau misalnya saudaranya sakit bisa pakai kan? Kalau orang tuanya sakit bisa pakai nggak? Tapi kalau misalnya bapak ibu minum obat, ya obatnya bisa dipakai buat anak, obatnya bisa pakai di cucu. Berarti milih minum obat apa pakai ke gelodol? Murah apa mahal? Astagfirullahaladzim. Berarti kalau misalnya menurut ibu Inga harga yang cocok untuk dari kegel odolnya ini menurut ibu berapa? Gratis. Cocok. Nggak apa-apa ibu kan ibu juga dapat juga. Masih. Kalau nanti semuanya gratis, bapak ibu kan terapinya sudah gratis. Maka yang membawa pulang alat terapi ini yaitu membantu untuk bapak ibu ya untuk memperpanjang dari tempat ini dan juga untuk bapak ibu kebutuhan tempat terapi ini, betul nggak? Ya, untuk biaya listrik itu juga dari bapak, untuk gaji dari karyawannya juga dari bapak ibu. Berarti bapak ibu adalah yang membantu coyongnya untuk selalu beroperasi. Berarti alhamdulillah. Nah, kebetulan bapak ibu ya sebelum nanti sesinya naik saya kasih informasi sedikit karena bapak ibu alhamdulillah ya dari pimpinan coyang yaitu Pak Ahyar dan Ibu Lela ya lagi berangkat umroh ke Tanah Suci ya dari hari Sabtu kemarin ya besok tepatnya pada hari Kamis ya Bapak Ibu ya kita nanti berdoa bersama atau kirim doa ya boleh untuk Bapak Ibunya datangnya pagi hari kalau tidak ada kesibukan pakai bajunya biar serentak biar sama-sama pakai baju Bu pakai kerudungnya coklat susu atau coksu ya boleh pakainya itu oke? Kalau bapak-bapak terserah mau pakai kerudung apa sampai saya bingung mikirnya ya dan kebetulan bapak ibu kalau misalnya nanti besok ada Ibu Sri ya karena kan dari kemarin memang banyak yang minta turun harganya betul nggak? Kalau misalnya kebetulan besok ada Ibu Sri boleh nanti bapak ibu teriak bareng-bareng minta diturunin harganya oke? Setuju nggak bapak ibu? Mau harganya turun? Bapak ibunya mau? Siapa yang mau bawa pulang? Saya doakan yang angkat tangannya hari ini semoga besok bawa pulang dan rezekinya dilancarkan, dipermudahkan urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal